Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu Syekhana. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Cintaku yang suci padamu Murabbi, tak akan terganti, kan kekal abadi. Karenamu ku bisa menjadi manusia, berakhlak mulia, berkahmu Syekhana. Man ana, semuanya. Man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Kabulkan ya Rabbi harapanku ini, agar sang Murabbi meridhai kami. Panjangkan usianya, sehatkan badannya, supaya berkahnya menyertai hamba. Semua man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma waqum. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma waqum. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Semuanya ikut bersuara. Man ana, man ana, suara semuanya. Man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum,
بح علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد بالمحبة سواكم عندي من أنا لولاكم كيفما هواكم من أنا لولاكم كيفما هواكم كيفما كلما زادني في هواكم وجدي قلت يا سادتي مهجتي تفداكم لو قطعتم وريدي بهادي بادي قلت والله أنا بهاكم ردي من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما هواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. صلوا على النبي محمد. Bismillah. Allah Allah bismillah. Bismillah Allah Allah bismillah. Audio bismillah. Audio bismillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dulu. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Alhamdulillah wal syukru lillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Salli wa sallim Allah
Segala puji bagi Allah dan syukur atas segala nikmat yang berlimpah. Tak lupa kecintaan dan kerinduan dalam gema salawat yang mengisi langit dan bumi Nusantara. Ayo baca Nabiyal Huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah ya Rasulullah Nabiyal Huda la tansani min syafa'ati ya Rasulullah min syafa'atin. Hadirkan harapan, hadirkan permohonan, hadirkan doa. Puji, syukur, salawat, doa telah dipanjatkan. Kita berharap doanya diijabah, amin. Wa ma min ahadin yusallimu wa man qala ya arhamar rahimin thalatha marrat. Siapa baca ya arhamar rahimin 3 kali, qala al malakulah inna arhamar rahimin aqbala alaika fasal. Kampung apa ini namanya? Babakan. Babakan Ciasem Baru Desa. Ada Masjid Jami Al Barokah Dusun Babakan Desa Ciasem Baru, betul? Ketika kita membaca ya arhamar rahimin 3 kali, maka malaikat rombongan ngabring datang ke Babakan, ke Ciasem Baru. Mau ngapain? Mau bisik-bisik ke kita. Apa yang mau dibisikin? Inna arhamar rahimina aqbala alaika fasal. Sungguh Allah yang kau panggil arhamur rahimin telah menerimamu, maka silakan curhatkan permohonanmu. Pengen diijabah? Baca semuanya. Yang arhamar rahimin, yang arhamar rahimin, yang arhamar rahimin, farrij'anil muslimin. Baca Ciasem Baru dosanya dihapus semua, doanya diijabah semua, derajatnya diangkat semua. Ya arhamar rahimin, Allah wa'adan zinar dusi wa badri ilahi daru abadal fana wal gaidan ya ummu dunia wa din. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna bima yanfa'una, amma ba'du. Keluarga besar Masjid Jami Al Barokah Ciasem Baru Subang, kumaha damang, para kiai, para dai, para ustadz, para qari atau qariah, ustadz dan ustadzah, para muallim, para mudarris, para murabbi, Dewan Kemakmuran Masjid, Majelis Ulama Indonesia, Kantor Urusan Agama, Departemen Agama, dan para pendidik yang kami muliakan, para aparat, para pejabat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, dan atau yang mewakili dan dari Dewan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang, polisi, TNI, donatur, panitia, banser, semua yang kami muliakan, para bapak, para ibu, para pemuda, para santri, parawan, ayah parawan, ayah. Alhamdulillah, ternyata stok belum habis ya. Jomblo-jomblo jangan galau, jangan panik, parawan masih banyak. Randa ada randa, nini ada. Tepuk tangan buat nini yang luar biasa. Kalau pemuda masih kuat, biasa. Pemudi masih sehat, wajar. Masih muda, bersemangat, umum. Nini masih semangat 45, itu baru luar biasa. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tidak lupa sebelum kita lanjut ngaji, ada doa idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada doa yang lazim dibaca ketika masuk bulan Rajab. Tapi saya pengen bacanya kompak. Ayo cobain bareng-bareng, anak-anak juga ikut baca ya. Bukan cuma yang tua aja. Allahumma barik lana fi Rajab. Nah jadi karena pima rozak tanah teh. Ieu mah can disuguhan ku panitiana. Pima rozak tanah. Itu mah lapar, culametan itu. Kalau makanan sudah ada di meja, astagfirullahaladzim. Eta urang Ciasem Baru kamu balik teu sopan. Kedengaran barusan ngomong apa kamu balik? Mangga lebok ku sia. Waduh, 2020 kacau. Baraya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tar dulu, ini bacanya fi Rajaba, fi Rajabin ini. Urang dia. Boleh sih. Kok saya bilang boleh? Karena harusnya fi Rajabin, tapi fi Rajaba boleh. Kalau orang baca fi Rajaba berarti dia mengambil pendapat bahwa Rajab adalah isim ghair munsharif yang alamat kasrohnya dengan fathah. Wa jurrabil fathati ma la yansharif malam yudhaf au yaku ba'da al-radif, kata Ibnu Malik dalam Alfiyah. Tapi kata Imam Ahmad bin Hambal, Rajab itu bukan isim ghair munsharif. Dia masruf atau munsharif. Jadi dia menerima tanwin seperti kalimat isim pada umumnya. Makanya dibacanya fi Rajabin bukan fi Rajaba. Jadi sebenarnya yang benar yang mana, fi Rajabin atau fi Rajaba? Nah, fihi wajhan, dua-duanya boleh aja. Asal punya alasan. Yang salah itu enggak punya alasan. Kalau yang umum bacanya fi Rajaba, baca aja fi Rajaba. Jadi enggak punya alasan juga aman karena umum. Tapi kalau memang pengen yang paling tepat, bacanya fi Rajabin. Jadi itu dihitungnya munsharif bukan ghair munsharif. Jadi bacanya bagaimana? Baca aja begini. Dengerin aja dulu, jangan ngikutin, dengerin doang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, fi Rajab wa Sya'ban. Enggak umum kan? Di sini fi Rajaba ya. Jadi kalau di Indonesia umum, kiai juga bacanya fi Rajaba. Ya nggak apa-apalah di Indonesia. Tapi kalau jalan-jalan yuk ke Mesir, ke Syria, ke Irak, termasuk Mekah, Madinah sendiri, kita nggak nemu Rajab sebagai isim ghair munsharif. Kita nemunya Rajab sebagai munsharif. Orang bacanya Rajabin ketika dia menjadi lafadz isim yang majrur. Jadi dibacanya Rajabin. Jadi yang tepat itu Rajabin, tapi Rajabat tidak salah alias benar-benar aja karena dianggap ghair munsharif. Macam anak santri ngaji Safinah, ada Arkanul Islami, ada
Faslun arkanul islami nah jarang sampai atau ikan arkanul islami khamsat. Ini ngagaeng, tahu ngagaeng tidak? Oh enggak ya. Kita di Bandung, sebenarnya bukan cuma Bandung. Di Bandung itu kita ada budaya ngagaeng. Ngagaeng itu menghafal kitab bareng-bareng. Nadanya begitu. Arkanul islami syahadatu alla ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulullahi wa iqamus sholati wa itauz wa saumu tar dulu, Ramadona apa Ramadonin nih? Ramadona apa Ramadonin? Orang yang baca Ramadona karena beranggapan itu isim ghair munsharif, ini mirip sama Rajab kasusnya. Tapi kalau kita mendapati Ramadan sebagai isim munsharif, dia mesti nerima tanwin. Padahal masih di kitabnya yang enggak jauh-jauh, Safinah itu matan, syarahnya itu Kasyifatus saja. Coba cek di syarahnya. Cek di syarahnya, kalimat awal dikatakan Ramadan itu isim ghair munsharif kalau keadaan Ramadan sebagai bentuk ma'rifat. Tapi kalau bentuknya sebagai bentuk nakiroh atau umum, maka dia menjadi munsharif yang menerima tanwin. Maka dibacanya wasaumu Ramadanin. Itu Safinah tuh, hafalan Safinah tuh. Kalau santri itu, santri-santri baru masuk itu, ngaji fikihnya tuh santri baru masuk tuh Safinah itu wasaumu Ramadanin, bukan wasaumu Ramadana. Dia dibacanya nakiroh menerima tanwin. Nah ini penjabaran-penjabaran seperti ini hanya ada di pondok pesantren. Saya sedang apa barusan? Saya sedang mengangkat harkat dan derajat kaum santri. Disinilah santri menjadi salah satu aset besar negeri ini. Hidup santri, hidup santri. Jujur bu, jujur bu, apa yang saya omongin munsharif goyen munsharif ngerti enggak? Jujur ngerti enggak? Saya bilang alamat fathah, alamat kasroh ngerti enggak? Enggak ngerti. Ah, itulah kenapa kok ada yang ngerti. Kenapa ibu nggak ngerti, orang lain ngerti? Makannya sama-sama nasi kok, minumnya sama-sama air kok. Matahari waktu siang matahari yang sama, bulan waktu malam bulan yang sama. Tinggal di kampung, berpijak di atas bumi tanah yang sama, bernaung langit langit yang sama. Bedanya apa? Tuhannya Allah sama kok yang ngasih kita rezeki dan segalanya. Kenapa beda? Karena kaum santri mempelajarinya. Makanya kita menaruh harapan kepada kaum santri, karena pertanyaan yang paling tegas dan harus membuat kita memberi perhatian lebih adalah bagaimana nasib Islam di Ciasem Baru 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Hari ini saja berbagai macam ideologi acak-acakan mulai masuk ke Subang, berbagai macam keyakinan berantakan masuk ke negeri kita Indonesia, berbagai macam pemahaman yang merusak mental dan pikiran generasi mulai terbak di mana-mana. Dan ini PR kita semua, apakah kita peduli atau tidak saudara-saudara? Betul tidak, betul tidak, betul? Bahaya bu, kalau dulu generasi santri, generasi wujud kidambako, betul? Dulu generasi kita generasi eling-eling umat, hari ini generasi TikTok. Dulu anak santri kalau mau pergi ke rumah kiai, pagi-pagi selepas beres sholat subuh, mereka bawa Quran 1 juz yang tipis di atas ubun-ubun. Di atas ubun-ubun bu, megangnya sopan, betul tidak? Macam begini nih bu, betul? Enggak kayak sekarang bawa Quran macam bawa majalah. Dulu anak-anak zaman kita megang Quran begini, betul nggak? Masih ingat bu? Masih ingat bu? Begini, mapai-mapai galangan sawah sama teman-teman. Ewan ngabringnya galangan sawah mah panjang, mapai galangan barikumaha eling, mantap. Mus hayu. Ya pokoknya mah gitu lah, keren itu. Tapi budak ayeuna lempang ngabring paantai-antai kan tewat tetot tetot.
sia nanaonan. Hari ini kacau bu anak-anak, pergaulannya udah nggak jelas, beraya-beraya. Itu sholat aja bercanda mereka. Sholat subuh pakai kunut, kata imam Allahumma hadina fiman hadait, makmum mestinya angkat tangan baca amin, beres, betul tidak? Ini bocah bercanda, kata imam Allahumma hadina fiman hadait, anak-anak di belakang amin. Ini apa-apa? Entah apa yang, nah pelaku-pelakunya tuh ketahuan tuh. Banyak bercanda bocah sekarang. Imam nutup salam, tuh bocah berani soft terdepan. Kata imam assalamualaikum warahmatullah. Apa kata bocah? Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ngapain dijawab? Anak sekarang tuh ngeri-ngeri. Disuruh menghafal juz amma berat, tapi ngafal lagu lancar. Lagunya bahasa Inggris, Blackpink. Disuruh ngafal kosakata bahasa Arab, ngafalin perbendaharaan bahasa Arab, berat, ngap, susah. Disuruh belajar bahasa Korea, bisa. Astagfirullah, anak sekarang itu. Lagu pinter-pinter, diajak ngafalin juz amma, nggak tahu kok ngap gitu ya. Tapi kalau ngafalin lagu, ya Allah, baby shark du 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 du, baby shark, baby shark, let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt. Itu budak saya, tak budak saya. Anak dulu kalau santai-santai sholawatan, betul tidak? Allah, baca doa, zikir, nadhoman, Allahumma arhamna bil Qur'an, mantap, waj'alhu lana wa nur, yang hafal baca wa hudaw wa rahmah, Allahumma dzakirna minhuma nasiyina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, mantap, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat yang hafal. Tapi ada juga yang gak hafal, surakan barudak. Surakan itu harus matak nyeri hati. Kurang menghina barusan. Surakan barudak. Masa anak kecil hafal? Betul, betul, betul. Itu anak-anak zaman dulu. Ternyata di Ciasem Baru anak-anak zaman sekarang juga pinter-pinter. Tepuk tangan buat anak kita, Masya Allah. Kalau di sana bocah-bocah tuh nyanyi bercanda-bercanda nggak jelas. Disuruh makan lari-lari, ibunya sampai ngejar-ngejar, lari sampai nyanyi, bango bango, mengapa engkau begung? Macam mana aku tak begung, gas lila tebarang hakan. Ini apa ini? Tapi Bu, Pak, perkembangan itu tidak bisa dibendung. Zaman memperlihatkan sebuah perkembangan dan perubahan yang luar biasa signifikan, termasuk mengenai teknologi dan sebagainya. Ini PR bagi kita orang tua, ini tantangan bagi kita orang tua. Maka ini pula salah satu alasan kenapa para kiai terdahulu, para ulama terdahulu menjadikan peringatan Al-Isra wal Mi'raj baginda Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai budaya yang apabila tidak digelar seakan-akan hidup terasa ada yang kurang. Sengaja dibangun sebagai sebuah hal
yang menjadi norma di dalam kehidupan keseharian. Ilamun mulut temuludan asa aya nu leungit, mun rajab teu rajaban asa aya nu kurang. Ini dibangun tradisi macam ini adalah menjaga jati diri generasi agar tidak lupa berkelanjutan, agar tidak lupa berlarut-larut. Kenapa? Karena lupa pasti ada. Kita manusia memang tempatnya lupa, betul tidak? Mahallul khata' wan nisyan. Walaupun di satu sisi lupa bisa menjadi musibah, di sisi yang lain lupa itu bisa jadi anugerah. Ya kalau manusia nggak punya lupa repot Pak. Kalau manusia nggak punya lupa repot Bu. Menderita hidup, nggak bisa makan. Mau makan ingat yang jorok-jorok, yang kotor-kotor, nggak makan. Mau jalani hidup ingat penderitaan dan sakit hati. Masya Allah. Ayo bobogohan jeung urang ngakawin jeung batur apaan linu teh kana hate. Urang mah gagaro digigireun eta pager. Ningali janur kuning ngagapuy. Pelaminan ngejeblak. Panganten sasalaman. Urang mah ngagelan culuk bari nyanyi harusnya. Sampai RT nanya, ari maneh keur naon cacalebeungan di dieu? Bogoh maneh teu bisa move on. Ngadon nemalan ka RT, cinta karena cinta. Masya Allah. Ini hafal kabeh ya, palinter orang Ciasem bagus mah. Tapi sholawatan bisa atau henteu? Mari kita tes nanti. Tapi keren kalian ini, Masya Allah. Dia tinggalkan suasana pernikahan dengan kepala tertunduk. Dia tendang segala ada yang di depan mata. Batu letik sepak, botol bekas air minum sepak, cangkang cau serele disepak, tarik ting gedebut murag tungir nangkarak dengkang dina cai nguyumang. Lain hudang ngadon nyanyi, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kuku cuprakan, aku tenggelam, aku tersesat dan tak tahu ada jalan pulang. Aku tanpamu bubuk ranginang, menderita coy. Tahu ranginang tahu? Orang Bandung bilang ranginang itu remeh ngentep, remeh nu ngararentep. Jadi dia merasa dirinya remeh, tak bernilai, hidupnya penuh dengan penderitaan. Masya Allah. Ya itu resiko Pak, resiko Bu, resiko cinta sama orang yang gak cinta sama kita. Pak kekeh orang kekeh hayang itu kekeh meung ripuh hirup. Saudara-saudara, perih. Makanya tradisi rajaban ini untuk menjaga daya ingat generasi. Sepanjang tahun menjalani hidup dengan berbagai warna kehidupan yang membuat kita terlena. Jauh dari masjid, jauh dari majelis, jauh dari ulama, jauh dari ajaran, jauh dari pengajian, jauh dari orang-orang saleh, jauh dari kebenaran, jauh dari syariat. Justru ketika ada peringatan seperti ini jadi perhatian semua orang. Karena ini digelar di tempat yang kelihatan banget dan semua orang dikasih tahu. Coba pengajian rutin, nggak semua datang, betul nggak? Coba pengajian di masjid yang rutin, nggak semua hadir. Tapi ketika ini adalah peringatan Rajaban dan ini disebut sebagai pestanya umat, semua bisa datang. Yang tidak datang pun tetap tahu kegiatan ini. Sampai akhirnya dia bete sendiri di rumah, nggak ada temen karena tetangga dan kerabat semua berangkat ke lokasi ngaji. Akhirnya dia tetap berangkat juga ke pengajian. Ini tradisi yang hebat. Inilah warisan para kiai terdahulu, wali-wali Allah terdahulu. Alhamdulillah. Ini jelas nih bukti, ini sejarah. Tanpa ulama kita bukan siapa-siapa. Jawab, tanpa ulama kita bukan siapa-siapa. Tanpa ulama pokoknya mangges we kieu prinsipna, ulama nu mawa, urang nu milu. Balikan deui.
nggak usah gitu, tak udah mikir sorangan. Bisa ngaco. Betul. Ulama nu mawa urang nu milu, tanpa ulama kita bukan siapa-siapa. Man ana laulakum. Man ana siapa aku? Man ana siapa aku? Laulakum, andai tanpa engkau keterlibatanmu wahai para ulama. Ini sebenarnya kesadaran hati. Ayo, man ana. Man ana. Masya Allah. Kaifama mantap. Man ana ajib. Kaifama semuanya. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama. Boleh suaranya lebih kompak jemaah. Man ana angkat tangannya. Ini baru luar biasa. Mantap. Oke, sekarang bergerak saja. Allah limpahkan barakah.
permohonan ini agar sengkia meridhoi kami. Kabulkan ya Rabbi harapanku ini, agar Sang-Mu Rabbi meridhai kami. Panjangkan usia, sehatkan badannya, supaya berkahnya menyertai hamba. Man ana, man ana, Man ana awlakum, kaifama hukukum, kaifama huwakum. man ana lawlakum, kaifama hukukum. kaifama Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Karena Rajab ini momen kita mempersiapkan diri menjadi generasi yang lebih baik. Ingat, Rajab ini bukan Rajab yang sendirian. Rajab itu selalu beriringan dengan Sya'ban dan Ramadan. Kata siapa Rajab ini jomblo, coy? Rajab ini suka ditemenin sama Sya'ban. Doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban disebut langsung, coy. Tidak hanya Rajab sendirian, sebagaimana tidak hanya Sya'ban sendirian. Bareng-bareng ini jodoh. Kalau udah jodoh jangan dipisahin. Kamu nggak tahu sih sakitnya dipisahin. Pedih tahu. Kerbogoh-bogohnya. Ada orang bilang putus cinta itu sakit. Kata siapa? Putus cinta itu nggak sakit. Yang sakit itu putus masih cinta. Tah eta nu ripuh. Berat coy. Ripuh. Sampai berharap lupa mendera, lumpuhkanlah. Batur mah pikun teh embung, imang adon hayang lumpuhkan ingatanku. Lupa itu bisa jadi anugerah, sebagaimana lupa bisa jadi musibah. Kalau lupa kepada Allah, lupa kepada Rasul dan ajaran yang dibawanya, ini musibah. Makanya Allah ingetin, karena bulan Rajab itu menjadi momen yang tercatat dalam sejarah, menjadi titik balik kehidupan muslim seutuhnya sesungguhnya. Karena begini nih, korelasinya begini, halo. Allah ngasih perintah kepada Nabi, Nabi bawa perintah itu kepada umat. Perintahnya adalah sholat. Terus ada yang ngomong, tar dulu, emang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad nggak sholat? Mereka juga sholat. Apakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mereka sholat? Mereka juga sholat. Apakah sebelum Isra Mi'raj tidak ada sholat? Ada kok sholat. Cuma tata caranya masih random, waktunya juga masih random. Tapi setelah peristiwa Isra Mi'raj, sholat menjadi sebuah ajaran yang istimewa. Tata caranya diatur, waktunya juga ditetapkan. Manusia diberi tempat sebagai tempat untuk hidup, manusia juga diberi waktu sebagai waktu untuk hidup. Dan waktu sehari semalam ada 7. Ada berapa? Zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu tahajud, waktu subuh, waktu duha. Yang 5 wajib, yang 2 sunat, menyempurnakan yang 5, takut-takut yang 5 ada yang nggak sempurna. Dan ini yang 7 waktu semuanya ada sholatnya. Di waktu zuhur ada sholat namanya sholat zuhur, betul? Di waktu asar ada sholat namanya sholat asar. Di waktu maghrib ada sholat namanya sholat maghrib. Di waktu isya ada sholat namanya sholat isya. Di waktu tahajud ada sholat namanya. Di waktu subuh ada sholat namanya
Di waktu duha juga ada sholat namanya. Ini 7 waktu yang Allah kasih ke kita, semuanya ada sholat. Waktunya ditetapkan. Nggak ada orang Ciasem Baru yang sholat tahajud jam 12 siang, nggak ada. Nggak ada orang Ciasem Baru sholat duha jam 1 malam, nggak ada. Betul tidak? Waktunya udah diatur sama Allah. Kalau sholatnya subuh ya 2 rakaat. Nah kalau maghrib 3, aturannya jelas. Dan inilah yang membuat manusia unggul. Kenapa? Karena siapa yang menyempurnakan 7 waktu ini, dia mendapat kedudukan setinggi-tingginya kedudukan di hadapan Allah dan malaikat. Siapa yang menjaga 7 waktu ini dengan sholat di dalamnya, maka dia mendapat kemuliaan setinggi-tingginya derajat di hadapan Allah dan para malaikat. Hebat tidak? Saking hebatnya hal ini, Nabi Musa saja minta kepada Allah biar jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Nabi Musa, bahkan nabi-nabi yang lain juga minta kepada Allah agar dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewanya jadi umat Nabi Muhammad, kita nggak pernah minta, sudah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya Nabi Musa itu sudah jadi presiden, pengen jadi RT, ibaratnya begitu. Udah jadi presiden, pengen jadi rakyat, ibaratnya begitu. Nabi Musa itu nabi, Nabi Musa itu rasul, tapi Nabi Musa lebih memilih jadi umat Nabi Muhammad walaupun tidak sebagai nabi, walaupun tidak sebagai rasul, yang penting jadi umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah minta untuk jadi umat akhir zaman, tapi Allah memberi keistimewaan ini, tapi Allah memberi kespesialan ini, Allah memberi keunggulan ini, sehingga setinggi-tingginya derajat dijanjikan bagi siapapun yang mengerjakan amalan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul yang diberikan kepada umat di kemudian hari. Dan apabila kita menjaganya, maka kita mendapatkan derajat setinggi-tingginya dan tidak pernah Allah dan para malaikat. Tapi sebaliknya apabila kita meninggalkannya, kita menjadi manusia yang paling hina sepanjang sejarah. Dan apakah kita akan mengabaikan sebuah kemuliaan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala ini? Anugerah yang begitu hebat yang telah diberikan kepada manusia, dan tidak hanya semua manusia, tapi justru manusia di akhir zaman saja, karena nabi-nabi sebelumnya tidak mendapatkan ini. Dan ini adalah sebuah penyesalan yang nyata apabila kita mengabaikannya, saudara-saudara. Aduh. Naonan ya, bolonong, nik. Ini kreatif panitia nutupan maksudnya, biar nggak ada virus yang masuk. Corona. Tak kolorna. Kurang minum nakumawa sedotanana ya. Oh murag. Sugan ini tadi totor. Melehoy. Saudara-saudara, kenapa ini kurang banyak minumnya? Saudara-saudara, loba teuing minumnya loba teuing, jadi ngajuit. Ceramah sidak ieu suarana kumaha ge pas sholawatan moal balik. Pas sholawatan ya moal balik. Ubahna kudu kayak ngopi dulu. Wah kopian. Banser wah kopian. Make kopian. Bismillah. Tes. Saudara-saudara, alhamdulillah, kurang gesoak euy. Soak atuh mun sora teu balik deui, hanase awak jangkung badak buuk panjang, aya pas ngaliwat. Punten. Eueuh wibawaan.
Jadi Rajab itu momen memperbaiki diri. Yang sholatnya nggak bagus, ayo jadi baguskan. Karena dari sholat ini tolak ukurnya dari sini, Pak. Idza soluhat soluha sairu a'mali, sholatnya bagus, insya Allah amalan lain dihitung bagus. Wa idza fasadat fasada sairu a'mali, bagus sholatnya bagus yang lainnya, buruk sholatnya buruk yang lainnya. Ayo yang kurang rajin ke masjid, ayo rajin ke masjid, siap? Siap. Saya buka Instagramnya NU Online. Di situ ada video tentang sebuah masjid walaupun nggak disebut di negara mana. Itu muadzinnya lagi nangis loh itu. Ada yang dapat video itu. Ada sebuah masjid yang muadzinnya nangis karena orang nggak bisa ke masjid gara-gara harus dikarantina di rumah masing-masing gara-gara corona. Itu nangis loh itu muadzin. Itu saya nggak tahu masjid di negara mana itu. Adzannya begini. Lafadznya awalnya sama, Allahu Akbar sama, asyhadu sama. Cuma enggak hayya 'ala shalah, Pak. Enggak hayya 'alal falah, Pak. Dua hayya 'ala shalah itu enggak ada, dua hayya 'alal falah itu enggak ada. Diganti dengan 4 kali mengucap sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum, sambil nangis. Mengucap 4 kali sallu fi rihalikum, baru Allahu Akbar, la ilaha illallah. Artinya apa? Kalau hayya 'alas shalah itu artinya muadzin di masjid ngajak orang kampung datang ke masjid. Hayya 'alas shalah, ayo salat ayo, kan begitu kalau Sundanya. Hayya 'alas shalah, ayo salat ayo. Tapi masjid nggak boleh diisi karena orang rumah nggak boleh keluar. Tapi nggak mungkin mereka nggak sholat. Adzan tetap berkumandang mengingatkan. Cuma isinya sallu fi rihalikum, sholatlah kalian di rumah masing-masing. Ini muadzin adzan sambil nangis, Pak. Jangan tunggu kondisi mengerikan seperti ini. Masjidil Haram, masjid yang nggak pernah sepi. Masjid Nabawi, masjid yang nggak pernah sepi. Hari ini, ketika ini menjadi isu pandemi global, tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Hanya petugas kebersihan yang bisa masuk ke dalam masjid. Sekarang memang Masjidil Haram sudah dibuka, tapi dibatas, Pak. Hanya waktu sholat orang boleh masuk Masjidil Haram dan itu pun hanya 10 menit. Iktikaf aja nggak boleh, Pak. Buka bersama, iftar jamaah di dalam masjid sekarang nggak boleh. Jumatan dari mulai jumaahnya, sholatnya sampai khutbahnya semua di waktu hanya 15 menit. Edaran ini diberikan kepada para ulama yang akan mengisi khutbah di Masjidil Haram. Apakah kita akan menunggu suasana segenting itu, situasi semengerikan itu, baru Masjid Jami Al Barokah menjadi masjid yang dirindukan? Jangan jadi generasi bermental tempe yang membiarkan zaman mengacak-ngacak generasi hebat ini. Ingat, Subang pernah dicatat sebagai negerinya para pahlawan, negerinya para wali, negerinya para santri, negerinya para pejuang. Buktikan kita tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan mereka dengan menghidupkan masjid sebagai identitas muslimin muslimat. Kalau masjid kita biarkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mau menghidupkan masjid. Jangan salahkan siapapun kalau nanti di masjid tidak ada lagi marhaba, di masjid tidak ada lagi kunut, di masjid tidak ada lagi istighosah, di masjid tidak ada lagi ratib, di masjid tidak ada lagi zikir jamaah. Salah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah membiarkan dan mengabaikan itu, saudara-saudara. Betul ke masjid sih ya. Imanu adan nu hes. Betul tidak? Wah, Masjid Jami Al Barokah pinuh, Kang, pinuh ku angin. Ditanya, kenapa kamu tidak ke masjid? Wah, Kang, teu asa kagerawan dan nu adana aki-aki. Lo jangan salahkan. Kenapa nyalahin yang adan aki-aki? Kenapa kamu budak ngora yang adan dong? Betul tidak? Ini suka alasan budak ngora, ada nage aki-aki teu kabita ka masjid nage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu barandos nudukeun da obat. Gugah. Alhamdulillahil ladzi yana gerah hudang sia teh yana.
Ah. Aduh. Nyalakan yang adanya aki-aki nggak nafsu saya. Yang ada aki-aki disalahin kamu dong yang budak ngora. Betul tidak? Ya oke lah, di Masjid Jami Al Barokah muadzin teu digajinya kan bae dah pahalana gede atuh. Kalau pahala adzan diperlihatkan niscaya semua orang akan rebutan biar bisa adzan. Di Masjidil Haram itu sejak saya pertama kali masuk Masjidil Haram sampai detik ini itu adzan Masya Allah konsisten. Nadanya kayak motor ngebut, kayak air eking tina gigi hiji dah. Atau macam GP 500. Beda dengan adan di kita, budak ngora alusora nita hees adan nate. Manya adan romantis. Di mana-mana ge adan menita hudang geus ya. Imang adan romantis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adan romantis nita hees. Tingali di Mekah mun adan. Imadan. Makanya panitia Dewan Keluarga Masjid Al, mulai sekarang adan teu kudu ngeunaheun. Gak perlu nadanya enak, yang penting keras. Volumenya buka, toa 4 arah. Adan sing tarik, cokot mik adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala sholat, woi. Dijamin sekampung sedesa rombongan semua ke masjid. Bade sholat, teh Kang Haji lain yang anu edan. Keheul atuh da aing mah. Tapi nabi teuing hirup teh. Padahal jelas subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra'nya Nabi itu minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid, bukan minal mazra'ah ilal mazra'ah, dari kebun ke kebun, dari sawah ke sawah, minal bait ilal bait, dari satu rumah ke rumah, bukan, tapi minal masjid ilal masjid. Masjid yang satu ada di Mekah, masjid yang satu ada di Palestina. Ini artinya sebuah ilmu buat kita. Siapa yang ingin bisa sampai kepada Allah, bermi'raj kepada Allah, mulailah dengan kembali menghidupkan dan memakmurkan masjid. Siap makmurkan masjid, siap hidupkan masjid, siap ramaikan masjid, siap syiarkan masjid, siap. Nu teu ngajawab berarti can menang hidayah tas sia hate. Naon susahna ngajawab siap, ragu-ragu mau jawab siap, takut jadi hutang nanti engke bisi hoream ka masjid, goreng patut sia mental. Siap makmurkan masjid. Oh kumaha motor bebek tahun 65 hese hurung digejlok mah hurung. Siap syiarkan masjid, siap ramaikan masjid. Mantap, gurih-gurih. Terima kasih. Oleh karena itu saya kasih hadiah buat kalian, sudah menjawab hadiah, sebuah sholawat untukmu. Ya Habiban, ya khairan, ya Diji Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maaf tadi gara-gara teriak-teriak jadi agak serak suaranya, nggak apa-apa ya. Tetap sholawat walaupun serak. Oke. Yaumal wiladah
lil hidayah yaumal wiladah lil hidayah oh lil hidayah kal bidayah ya habibal ganang yang khairal baraya ya nujita bil hamdi rasulal hidayah. Masih ada baterainya enggak? Habibal qalbi ya khairal. Yang ada baterainya boleh handphonenya saya doain selalu punya kuota, selalu punya pulsa, selalu handphone terbaru. Ya Rasulullah, mana handphonenya? Nyalain dong sayang. ya Habibullah, Ya Rasulullah, ya Habib. Yaumal wiladah, Yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah yaumal wiladah kal bidayah. ayo bangsa. Hidayah, kal bidayah, lil hidayah. La ilaha illallah, Kal bidayah la ilaha illallah, lil hidayah la ilaha illallah. kal bidayah. Istirahat dulu. Inta jidaya ya Rasulullah. Jita bi dinillah jitlallah ya Habiballah. Ya Rasulullah, ya Nabiyan Nur, ya Habibullah, ya Habibal Bari, ya khairal baraya, ya li jita bil haqqi rasulal ya habibal qalbi ya khairal baraya ya li jita bil haqqi Rasulal ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah. Yaumal wiladah, Yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah lil hidayah kal bidayah lil hidayah kal Instagram update. Alhamdulillah. Udah follow belum? Follow Muhammad Hariri AA, buka Instagramnya Muhammad Hariri AA, follow. Lagi ada giveaway, ada sponsor. Saya ngadain giveaway lewat Instagram. Biasa giveaway itu bagi-bagi hadiah ya. Hadiahnya ada iPhone 11 Pro Max yang kayak gini. Terus ada 1 unit motor Yamaha NMAX. Terus yang terbaru ya. Terus ada umroh VIP bintang 5 bersama saya. Hadiah dari sponsor. Caranya follow dulu
Sok follow. Nah, ini udah ada. Ade Sus Prihartini, Zulfiani Ramadan, Fitria Maulani, Seliasa, Mugia Wulandari, nama saya Tiara, Zulfiani Ramadan, Nafa Al Faruq, Ayu Lestari, Elo Kaku, Rian Wiguna, M Supratman, Rohimat Kartika. Oh loba banyak follower baru. Dan satu lagi harus subscribe channel YouTube-nya. Cok buka YouTube-nya. Aya kuotaan teu? Ada kuotanya enggak? Buka YouTube-nya, cari Muhammad Hariri AA Official. Muhammad Hariri AA Official. Muhammad Hariri AA Official. Di situ saya pakai sorban hijau, baju hijau, lagi tersenyum manius dengan pipi yang cabi dan ada lesung pipitnya. Subscribe ya sayang. Udah sayang? Oke. Subscribe, follow, nanti ada giveaway. Sisanya cara-cara dapat hadiahnya nanti ikuti saja. Sebelumnya ada yang dapat emas juga hadiahnya, giveaway-nya. Jadi bukan dari saya, dari sponsor. Biasa endorse. Ada yang nge-endorse. Dia iklan lewat Instagram saya dan bayarannya adalah membagi-bagi hadiah. Emas itu kepingan emas seberat 5 gram. Tidak berbentuk cincin atau gelang tapi berbentuk kepingan untuk disimpan, bisa dijual. Ada uang jutaan juga ada. Cek aja di IG saya, ada yang saya upload yang udah dapat handphone, ada yang udah dapat emas, ada yang dapat uang, di situ ada diumumin. Nanti yang milih pemenangnya bukan saya secara manual. Bukan. Yang milihnya itu nanti sistem. Jadi ketika semua sudah masuk, nanti sistem akan mengacak semua akun yang masuk, lalu nanti akan keluar pemenang. Jadi tidak ada kecurangan di sana. Ya, tidak ada kecurangan. Jadi siapapun bisa menang, wallahu a'lam. Yang menangnya kamu alhamdulillah, yang menangnya orang lain juga alhamdulillah. Jangan katakan selain alhamdulillah. Oke, lanjut atau sudah ngantuk? Karena saya di panggung ini sudah 1 jam lebih ini. Tanya sama panitia yang ngundang saya dikasih waktu ceramah cuma 1 jam. Artinya kalau lebih dari 1 jam itu nambah berarti waktunya. Ya bener kan? Kalau ceramah lebih dari 1 jam berarti nambah waktunya, betul kan? Jadi kira-kira bagaimana? Stop atau tambah? Cukup atau tambah? Jadi nggak cukup? Cukup nggak? Dengerin panitia, nggak cukup katanya. Jadi tambah ini, dengerin panitia tambah. Halo? Cuma ada masalah baru Pak. Memanglah masjidun ussisa ala taqwa, masjid dibangun di atas ketakwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Suara naon eta manggil? Oh, nunutan. Aman mik teh kieu. Tung. Lain teh kuna naon mikna. Bae tarang ente mah. Nu lebar mah mikna. Tunuh beneran. Ari mik teh kan kieu. Tung. Silaing makan AHS sehingga kena gehu. Saudara-saudara muslimin muslimat. Masjid. Memang masjid dibangun di atas ketakwaan, tujuannya juga membangun ketakwaan, tapi pengelola masjid juga jangan terlalu keras sama anak-anak, nanti anak-anak kapok ke masjid. Anak-anak lari-lari di masjid, ditegur boleh, diarahkan harus, dibimbing mesti, tapi jangan dikasarin, apalagi diusir, betul tidak? Mau masjid aja untung, arahkan bimbing, namanya juga bocah. Jangan sampai ada kisah seorang pemuda yang baru insaf, sholat subuh ketelatan, orang udah pada kelar berjamaah di Brunongol, kagak kebagian, tapi tetap aja dia sholat. Lumayan sholat subuh di masjid, sholat sendiri, tinggal Pak Haji sendirian. Allahu Akbar, Pak Haji ningalikeun sholat ruku sujud 2 hudang doi 2 hiji dah lalajo Pak Haji teh budak ngora sholat ruku sujud 2 hudang ulus ya 3 euy 3 ruku sujud ulus 4 euy ruku sujud hudang 5 Pak Haji beki bingung wiridan jadi eureun ngalalajonan budak we. Ruku sujud hodang deui genep. Ruku sujud hodang deui 7. Sampai Pak Haji bingung dagoan sia. Nepi ka akhirnya eta salat beres likum ka dieu dak digoroan ku aki-aki.
Salat naon sia bieu? Nya subuh Pak Ji. Teu balik sia kalakuan. Diheureuykeun ka masjid dara sakalina ka masjid ngalinan teu balik sia jadi budak teh. Sia mah teu apal ka kupuran sugan mah hirup sia. Teu balik kita salat semua carekan. Budak soak atuh ka masjid kakara disentak. Da lain nemalan balik kanan, balik ngingkik bari gerimis panggih jeung babaturanana. Ditanya kumaha, "Da ka mana maneh?" Nya deu ka masjid. Dek naon sia? Nya salat subuh hari maneh. Salat naon? Heuh, salat subuh. Kela-kela tong ka masjid nanya heula urang. Naon? Sabaraha rakaat sia maneh salat subuh? Nya 2 rakaat ari maneh. Tong jadi sia ka masjidna. Nah kumaha kitu? Urang wae 7 rakaat dicarekan kumaha maneh sia ngan 2? Ini adalah di antara bentuk kebodohan yang nyata, saudara-saudara. Jadi sudah dia bodoh, awam, gak ngerti apa-apa, tidak disambut dengan baik, tapi disentak-sentak, dibentak-bentak. Ingat, kita ini muslimin muslimat membuka pintu bagi mereka yang mendapat hidayah dan ingin belajar tentang Islam, betul? Biar yang belajar punya kesempatan banyak, karena orang yang belajar akan sadar tentang dirinya kurang. Orang yang belajar akan sadar tentang dirinya butuh terhadap ilmu. Orang yang ngaji tahu dirinya bodoh. Yang bahaya adalah orang udah masuk Islam, tidak dibimbing, tidak diajarin, dia dibiarin baca sendiri lewat buku-buku terjemah yang dia beli di toko, ujung-ujungnya baru sebulan jadi mualaf udah jadi ustad. Ini ribet coy. 2 bulan jadi mualaf, tahu-tahu jadi mubalik. Sebenarnya kalau dia hanya pembicara pada sebuah acara itu masih maklum. Dia mungkin membicarakan sesuatu untuk pengalaman hidup yang jadi cermin orang, oke. Tapi kalau kemudian disebut ustadz, tidak semudah itu jadi ustadz. Saya sendiri nggak disuka disebut ustadz. Ameng ke Bandung, orang nggak manggil saya ustadz, Bu. Ustadz itu kalau di Arab profesor, Pak. Di Mesir ustadz itu profesor. Saya belum profesor saya. Saya nggak layak disebut ustadz. Main ke kampung saya nggak dipanggil ustadz, saya dipanggilnya Kang Haji. Disingkatnya KH teh Kang Haji. Jadi kalau ada nemu KH di nama saya itu bukan Kiai Haji, itu Kang Haji. Karena ini belum jadi kiai, masih santrinya kiai ini. Masih kene Kiai Patut. Saya malu disebut ustadz, disebut akang wajarlah. Kalau akang itu kan dialek aksen Sunda, betul? Kalau di Jawa kan mas, betul? Ya, di Madura ca. Kalau di Sunda Kang, ya wajar. Ada yang manggil AA juga ada. Atur-atur mau manggil AA, ulah teh manggil Beb, jangan. Nanti jadi fitnah kalau manggil saya Beb. Beb, aduh, ini di rumah geroanana. Musibah aduh aing mah. Kembalikan jati diri bangsa lewat identitas masjid, Pak. Ini hebat Indonesia, Pak. Bersyukur jadi orang Indonesia. Silakan jalan-jalan di Jawa Barat, kecamatan mana yang nggak ada masjid? Silakan jalan-jalan di Jawa Barat, desa mana yang nggak ada masjid? Silakan jalan-jalan di Jawa Barat, kampung mana yang nggak ada masjid? Betul tidak? Masjid banyak, yang besarnya Masjid Tajuk. Nggak boleh bilang masjid kecil ya, Bu ya. Nggak boleh lo bilang. Walaupun masjidnya hanya 4 meter kali 6 meter, tetap nggak boleh disebut masjid kecil. Karena tidak ada masjid kecil, semua masjid itu besar. Ya, tidak ada masjid kecil. Makanya kita para ulama dulu tidak pernah menyebut masjid kecil. Kalaupun ukurannya tidak besar, paling disebutnya tajuk, betul tidak? Paling disebutnya langgar, betul tidak? Paling kayak disebutnya musalla, betul tidak? Nggak pernah disebut masjid kecil, nggak boleh loh. Masjid alit, masjid kecil nggak boleh. Itu menghina masjid itu. Masjid itu mulia sekali, tidak boleh bilang masjid kecil itu nggak boleh. Saudara-saudara, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ini masjid itu identitas. Ayo ramaikan bersama, ayo makmurkan bersama. Karena setiap jengkal waktu kita bersujud di masjid akan jadi saksi di akhirat. Saat kita bersujud, Pak, kan 7 ya. 1 jidat, 2, 3 telapak tangan, 4, 5 lutut kiri, lutut kanan, ya, 6, 7 jempol dan jari-jari yang lainnya, perutnya, perut kaki, perut jari kaki, 7 semua.
ketika nempel ini jidat ke tempat sujud, ketika telapak tangan ini nempel ke tempat sujud, ketika lutut ini nempel ke tempat sujud, ketika jari-jari kaki ini nempel di tempat sujud, itu semua akan jadi saksi. Masjidnya jadi saksi, tempatnya jadi saksi, jari kakinya jadi saksi, lututnya jadi saksi, telapak tangannya jadi saksi, jidatnya jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwakihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua bersaksi di hadapan Allah. Ini contoh ibu-ibu, bapak-bapak duduk di sini, jalan ke sini pakai kaki, kakinya bersaksi. Akan datang masa tak ada suara dari mulut kita, akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi berkata tangan kita tentang semua yang dilakukannya, bersaksi kaki kita kemana saja dia melangkah. Itu kata Arman Maulana yang menyanyikan lagunya almarhum Krisye, tadinya Katolik, dapat hidayah, syahadat, masuk Islam, udah Muslim baru meninggal. Masya Alhamdulillah. Lagu itu inspirasinya surah Yasin ayat yang tadi, al-yawma nakhtimu ala afwakihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang ngomong bukan mulut, mulutnya di dunia banyak bohong, banyak dusta, memutarbalikan fakta. Yang bicara tangan, yang bicara kaki, termasuk lutut yang kau jadikan sebagai organ sujudmu, termasuk jari kaki, telapak tangan dan jidatmu yang kau gunakan bersujud kepada Allah, dia akan bersaksi. Termasuk ketika kakimu melangkah ke tempat dosa, kakimu bersaksi. Tanganmu mengerjakan dosa, tanganmu bersaksi. Maka kembalilah ke masjid dan sucikan semua yang telah lalu, bersihkan semua. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kebaikan yang kau lakukan akan menghapus semua keburukan. Udahlah yang kemarin mah kemarin, yang sehari yang lalu, seminggu, sebulan, setahun silam, udahlah yang kemarin mah kemarin. Jangan kecil hati, Allah itu maha luas pengampunannya. Dosamu boleh setinggi gunung, ampunan Allah jauh lebih tinggi. Dosamu boleh seluas lautan, tapi ampunan Allah jauh lebih luas lagi. Maka jangan kecil hati. Mulai malam ini siapkan tekad, kita akan makmurkan masjid, kita bersihkan hati, ikut ngaji di sana, ngikut para kiai, bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan kegiatan malam ini tidak lain tujuan panitia adalah menghidupkan kembali ruh perjuangan orang, ruh semangat orang ngalah teh epes meer, ulah nepi ke ieu ajaran agama ngulapes di tengah jalan. Setuju? Alhamdulillah. Kesimpulannya, udah hoyong kene modal cuy, nambung mudah. Modal ngonang cuy. Bercanda ya. Ya mudah-mudahan kita ketemu lagi. Udah sejam setengah nih saya di panggung, sampai keringet kayak orang mandi nih. Ini kayaknya basah nih baju. Saya udah bawa salin ini. Kayaknya saya mandi dulu tuh di rumah Pak siapa tadi saya mampir. Rumah Pak siapa itu? Pak Ketua ya? Pak Ketua DKM ya? Yang anaknya dokter itu kan? Saya mampir nanti paling ikut mandi di sana. Ya, memang rada nyeri hati sih, ujuk-ujuk mandi tepuguh-puguh, tapi tidak. Bandung ngerti, ngaharulang ke Bandung seuri. Terelat, loading sinyalnya kurang nyambung. Checklist coy. Baraya, kesimpulannya adalah dauhan Allah Subhanahu wa taala, wala dzikrullahi akbar. Eling kepada Allah adalah urusan yang maha besar. Semakin kita menjadi hamba Allah yang eling kepada Allah, maka segala hal yang baik dan besar akan diberikan kepada kita. Tingkat kesulitan dari eling kepada Allah itu sulit, maka Allah beri kita solusi. Zuhurmu, asarmu, maghribmu, isyamu, tahajudmu, duhamu adalah solusi kau eling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo duduk yang bagus. Kita mau doa, minta kepada Allah dengan barokah Rajab. Bikin air doa, silahkan. Airnya di tempat masing-masing saja.
tidak dibuka juga tidak apa-apa, ditutup saja juga nggak masalah, sama aja. Karena doa itu tidak terhalang tutup plastik ya Pak ya. Seperti kiai mendoakan ibu hamil, mendoakan bayi di dalam kandungan, beteungna henteu dibedah heula. Didoakeun we. Kiai ziarah mendoakan orang yang mau ngambil dulu, silahkan. Sambil nunggu saya bacakan sholawat, pangeling-eling, jangan berani ninggalkan sholat agar tidak jadi masalah besar di alam kubur. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Sambil menyiapkan air untuk doa. Wahai ikhwan kawan semua, hendaklah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bila jasad sudah terwujud, sudah berada di alam kubur, kulit dan daging dibakar hancur karena tak pernah sholat zuhur. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terbiasa dengan dosa besar, dosa kecil dianggap wajar, kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah salat asar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sudah di dunia hidup sulit, siksa kubur pun teramat pahit, kulit dan daging dipukul menjerit karena tak pernah sholat maghrib. Salatullah salamullah, jadikanlah pelajaran, ambillah hikmah, ambillah ilmu dari peringatan ini. Jangan sia-siakan sholat, jangan tinggalkan sholat. Terasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh, kulit dan daging dibakar melepuh karena tak pernah sholat subuh. Salatullah salamullah. Salat isya belum ya? Salat isya belum disebut. Salatullah salamullah. Yang belum salat isya awas. Kalau ada yang belum salat isya awas, jangan lupa pulang dari sini segera salat isya, jangan langsung tidur. Setuju? Omatnya memang kenapa di kubur ada ular berbisa, Sujaul Aqran namanya bukan garaga ya. Di kubur ada ular berbisa, Sujaul Aqran namanya, melilit semua orang berdosa karena tak pernah sholat isya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah mohon pertolonganmu, amin amin. Ya Allah mohon pertolonganmu, amin amin, agar kami taat padamu. Ya Allah mohon pertolonganmu, amin amin, agar kami taat padamu, melaksanakan semua perintahmu, sholat yang wajib 5 waktu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
yasin habibillah. Salatullah salatullah ala yasin. Saya akan membaca Mahalul Qiyam sallallahu ala Muhammad. Nanti pas sallallahu ala Muhammad saya minta kesediaan para kiai, para ustadz, keluarga DKM, para ulama, aparat, pejabat dan tokoh terhormat para sesepuh lembur untuk bersama kami berdiri nanti di atas panggung mewakili seluruh elemen, perlihatkan kepada dunia bahwa kita bersatu ya. Tapi sebelumnya kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله. ولم تزل أمه ترى من فخره وفضله نهاية تمام حمله صلى الله فلما عليه اشتد بها الطلق بإيد رب الخلق وضعت الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Mohon temani kami. عليه وسلم. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul. Ayo maju, bawa airnya dibawa, airnya bawa. Kita memohon obat untuk segala penyakit. Silakan di sebelah kanan. Bagi dua kanan kiri. Ayo maju, bawa airnya. Masuk, maju terus. Kita minta kepada Allah obat untuk segala penyakit, barokah rahmah untuk segala urusan. Percayalah barokah rajab, barokah sholawat. Yang paling itu sok burudul ke dia. Teras di luar ke dia. Asyaqal badru alaina wakhfafli kulbudur. Teras ke dia.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wa nar fi suratul Fatihah. Nas'aluka ya Rabbana ijabatan wa qabula, rahmatan wa barakatan wa ridhan wa jannatan wa syafa'ata habibika sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، تضرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا شفيعنا يا رسول الله. خذ بأيدينا قد ضاقت حيلتنا، أدركنا tungkulkan mastaka, tundukkan kepala, silahkan curhat, minta apapun kepada Allah, minta apapun kepada Allah. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qadaqati lati adrik. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. مجيب دعوتنا عليما بذات الصدور وبسورة الفاتحة هدية منا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأحبائنا وأحبابنا khususan. Silahkan sebut nama orang-orang yang akan kita kirimi Fatihah khususan. Thumma ila rohi khususan Insinyur Haji Alfa Isnaini. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afna fi muslim. Sebut. Ayo. Bihaqqil Qur'anil azim wa salati wa taslim ala habibika sayyidina Muhammadin ar-raufir rahim. Fa'awsil ilayhimul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Yang pegang air ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'u zamzama yuqri'uka assalam. Tiupkan kena caina. Itu obat segala penyakit insyaallah, rahmat barokah segala urusan, amin ya rabbal. Sebelum saya pamit mundur, terima kasih yang sudah follow Instagramnya Silaturahim Jarak Jauh, manfaatkan media sebagai media ibadah, dan sudah subscribe channel YouTube-nya. Bagi yang pengen pakai kujang seperti peci saya, ini ada karya santri, produknya santri. Silakan belanja produk santri sekaligus ikut memakmurkan santri, karena tidak ada dipungut biaya buat santri ya. Jadi silahkan belanja buat santri. Ini ngegantinya 25.000 seperti kujang yang saya pakai. Ini produknya santri ya, silahkan. Minyak ini produk santri juga, minyak solawat, bukan seminyak-minyaknya ya. Ini harganya 10.000 minyak solawatnya. Pak Dewan beli pada ngaborong mangga ya. Pak Dewan kita kasep keneh duitna loba, amin. Iya minyak dari Mekah saya bawa sendiri, harganya 25.000. Silakan, ada santri yang di panggung yang akan mayunan anu bade meriyogikeun. Pak Dewan jual turun tuh balanya heula balanya heula tuh Pak Dewan. Minyakna nya baraya niatan lillahi taala. Terima kasih. Jamaah hati-hati di jalan. Siap.
Indonesia selalu di hati. Muhammad Hariri bangga menjadi santri, bangga menjadi bagian dari sebuah negara yang besar dan hebat. Ya lil watan, ya lil watan, ya lil watan, hubbul watan minal iman, minal iman. Semuanya minal iman, hadu hadu. Ya lil watan, hubbul watan minal iman. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Ayo maju serba-serba, pasti pulang sebelum kita yang menang, pasti menang negara nepes di medan perang demi agama. Ku berkorban juga.